sangat meresahkan. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Chandra yang akan menceritakan alur film berjudul Fun Girl. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sangat ngefans pada seorang aktor sinetron romantis. Berbagai film telah dia tonton, bahkan saking ngefansnya dia sampai kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Pastinya kalian tahu apa itu? Ya tidak lain tidak bukan kesempitannya olahraga malam ya guys ya. Ini asbaknya. Jangan lama-lama, kita lanjut saja ke alur filmnya. Film akan berfokus pada seorang perempuan bernama Jane. Sepulang sekolah, dia bergegas pergi melewatkan pelajaran tambahan menuju ke sebuah mall demi melihat aktor film kesayangannya bernama Paulo yang sedang mempromosikan film terbaru. Dia terlihat antusias bahagia ketika Jane menyangka Paulo menunjuk tepat ke arahnya. Di saat orang lain sibuk mengejar Paulo yang akan pulang, Jane menyelinap menaiki mobil Paulo. Dia bersembunyi di balik tumpukan poster dan juga hadiah pemberian fans lainnya. Jane terlihat bahagia bisa mengikuti aktor kesayangannya itu. Hingga di sebuah jalan tol, Paulo berhenti sejenak untuk buang air kecil. Kesempatan langka bagi Jane bisa melihat langsung kepala burung puyuh keluar dari sangkarnya. Tidak terasa hari sudah gelap. Jane yang tertidur langsung bangun ketika mobil berhenti di suatu tempat. Terlihat rumah cukup besar dengan gerbang yang dikunci. Jane menaiki pagar lalu masuk ke dalam rumah. Dia memanggil Paulo, namun saat itu Jane langsung kabur ketika Paulo melihatnya. Paulo? Paano ka nakapasok? Bumaba ka sabi! Berhubung hari sudah gelap dan juga tempat yang berada di sudut kota, Jane kembali bersembunyi di belakang mobil. Paulo yang menyadari keberadaannya meminta Jane pergi, tapi di sini Jane mengungkapkan bahwa dia adalah fans sejatinya. Berbagai tayangan film yang dilakoni Paulo dia sebutkan semuanya. Untuk memastikan Jane tidak berbohong, Paulo menanyakan beberapa hal pribadi yang langsung dijawab cepat oleh Jane. Aso ko. Dalawa po. Si Yoda at si Chewie po. Anong birthday ko? May 30, 1988. Sa ABS po 100 Days to Heaven. Tapos sa GMA. Merasa kasihan, Paulo mengajak untuk menginap sementara dan keesokannya Jane akan diantarkan menuju halte. Alasan Jane menjadi fans sejati Paulo karena dia terlihat manis. Memang banyak yang lebih tampan, tapi Jane lebih menyukai wajah manis dari Paulo. Dari segi akting, Jane menyukai saat Paulo beradegan menangis, serta menurutnya dia jago dalam hal percipikan. Saat tiba, luka ketika Jane kabur diobati oleh Paulo. Sabi ko, okay na yung sugat mo. Paulo menempatkan Jane tidur di lantai atas, tapi Jane malah meminta bobo bareng. Tentu saja Paulo menolak karena untuk apa jika hanya saling pandang saja. Diam-diam Jane memperhatikan Paulo tidur di kursi. Dia juga mengambil kesempatan untuk berfoto bersama. Mengetahui itu Paulo sedikit kesal karena bisa saja fotonya tersebar dan akan menjadi masalah baginya. Paulo lanjut mengajak Jane minum. Dia yang baru pertama kali minum langsung berubah dari biasanya. Jane lebih berani untuk meminta langsung tanda tangan serta foto bersama. Bahkan dia mengajak Paulo berdansa. Pwede ako magpa-selfie. Gwapo mo pala talaga, no? Hindi na ako bata. Halika, sayo tayo. Hindi naman ako sumasayaw. Malam semakin larut. Jane bergegas tidur dan saat itu Paulo mengenakan selimut pada Jane. Semakin malam Jane mendengar suara musik serta suara Paulo yang sedang olahraga dengan seorang wanita. Jane kembali ke atas lalu membayangkan olahraga prot-prot bersama Paulo. Saking enaknya dia sampai tertidur lelap. Sangat meresahkan. Ini asbaknya. Di pagi harinya setelah sarapan, Paulo mengantarkan Jane pulang. Namun ketika di perjalanan, Jane melihat wanita yang semalam. Tidak disangka Paulo tiba-tiba berteriak kesal. Dengan sedikit bingung apa yang sedang terjadi, Jane menanyakan perihal wanita itu. Paulo menjawab dengan nada kesal yang membuat Jane menangis. Ano ba kita?
Ina mo, fan ka lang! Kekesalan Paulo dikarenakan dia melihat wanita yang dia cintainya itu sedang bersama suaminya. Paulo mengungkapkan bahwa dia mencintai wanita itu, tapi tidak bisa bersama. Padahal Paulo telah memiliki seorang anak bernama Pippo dari hubungannya dengan wanita tadi, tapi suaminya tidak mengetahui bahwa itu anak dari Paulo. Ternyata Jane juga memiliki masalah keluarga. Dia menceritakan ibunya telah menikah lagi setelah ayahnya meninggoy. Dan kini dia telah memiliki seorang ayah tiri yang selalu bertindak kasar. Umiiyak mama ko. Hindi na ako iiyak. Pero pagkatapos ng paulit-ulit na, sabi ko, Setelah itu Jane meminta untuk tinggal sebentar lagi di rumah Paulo. Mereka kembali lagi dan semakin akrab saja. Tidak selang lama Jane menerima telepon dari ibunya yang khawatir karena Jane tidak pulang. Untuk meredakan rasa khawatir, Paulo merebut ponsel Jane lalu berbicara langsung dengan ibunya. Balik ko na po muna yung telepono. Gusto niyo po, ako na po maghahatid sa kanya. Ito, hatid ko na po sa sakayan, tapos uwi na po siya. Mereka berdua duduk santai di depan sebuah kolam sambil minum bersama. Tiba-tiba Jane melompat ke arah kolam renang yang memiliki air sangat kotor. Paulo memberikan bajunya untuk dikenakan Jane, sementara Jane menjemur bajunya. Ketika akan masuk ke dalam rumah, Paulo langsung mencipiknya dan yang pasti mereka olahraga bersama. Ini asbaknya. Siangnya Paulo meminta Jane membelikan makanan, tapi saat di perjalanan dia melihat wanita yang dicintai Paulo. Jane langsung bergegas kembali dan ternyata mereka berdua sedang bertengkar. Jane mencoba menengahi mereka lalu mengejar Paulo yang membawa paksa Pippo. Jane coba meminta Paulo menghentikan mobilnya, tapi tidak didengarkan. Saat melewati rumah wanita itu, Jane membuka kaca mobil dan berteriak. Ayah Pippo langsung mengejar, tapi Paulo terus melajukan mobil. Sampai akhirnya Jane melakukan hal yang tidak terduga dan beruntung dia masih selamat. Di malam harinya Jane kembali ke rumah dengan menaiki bus sambil menangis. Dia berjalan seolah tanpa tenaga dan sesampainya di rumah dia melihat ayah tiri serta ibunya makan bersama sambil membicarakan Jane dengan sedikit kasar. Maganda yan sa babae. Kumain ka na lang. Ayah tirinya juga memerintahkan Jane untuk ke warung namun ditolak Jane. Ibu Jane ini selalu membela ayah tirinya seolah lupa bahwa Jane adalah anak kandungnya. Dengan keadaan seperti itu, Jane pergi menenangkan dirinya. Tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.